anak-anak, kita ketemu lagi di dalam persekutuan doa yang akan kita lakukan di dalam ibadah siswa bersama dengan teman-teman dan Bapak Ibu guru yang ada di sini. Anak-anakku, sekarang kita mau memulai ibadah kita dengan doa pembukaan. Mari kita ambil sikap doa yang terbaik. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala kasih anugerah yang Engkau limpahkan kepada kami, sehingga pada pagi hari ini kami dapat memulai kegiatan kami. Walaupun kami hanya melalui online Tuhan, tetapi kami percaya kasih kuasa-Mu yang luar biasa memberkati setiap kami di dalam ibadah kami ini nanti, dari awal, tengah, hingga akhir. Kami percaya kasih kuasa-Mu melimpah bagi kami. Amin. Anak-anakku yang terkasih, kita dilahirkan menjadi makhluk sosial, tetapi juga sebagai makhluk individu. Kita mengucap syukur kepada Allah karena Tuhan memberikan kasih-Nya yang luar biasa. Oleh karena itu kita diperkenankan untuk bertemu banyak orang. Mari kita bersama-sama bernyanyi, bertemu dalam kasih-Nya. Kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, bertemu dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Oh, saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Mari bersuka cita semua di dalam rumah Tuhan. Anak-anakku, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersama-sama menjadi diri yang menyenangkan, baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Kita memiliki sahabat, seperti anak-anak pernah tahu dan sering mungkin makan roti. Nah, sekarang kita mau belajar dari persahabatan yang luar biasa dari roti dan mentega. Mari kita nyanyikan roti dan mentega. Kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti.
Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti melana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila ku sedih, ku akan mendoakanmu dalam kasih Yesus. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju, seperti mentega dengan roti. Shalom anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat. Ada sukacita hari ini? Amin, pasti ada ya. Ya, anak-anak, hari ini kita akan mendengarkan renungan tentang bergaul dengan orang yang tepat. Wah, gimana ya bergaul dengan orang yang tepat? Tetapi sebelumnya, yuk kita buka ayat hari ini dari 1 Korintus 15 ayat 33. Sudah? Temu 1 Korintus 15 ayat 33 bunyinya, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anak, kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus menasihatkan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kenapa? Ada yang tahu nggak alasannya kenapa? Kok kita harus menjauhi pergaulan yang buruk? Nah, ternyata pergaulan yang buruk itu akan merusak pribadi kita nih. Tadi Bu Siska sempat bilang ya, kalau kita itu adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan sesamanya untuk bisa hidup ya anak-anak ya. Nah, pasti dong kalau kita itu kan punya teman ya, punya sahabat. Nah, ketika kita bergaul, ketika kita memilih teman, di mana itu mungkin kayak kurang baik ya anak-anak ya di situ ya kondisinya. Nah, itu akan merusak kebiasaan kita yang baik. Begitu juga sebaliknya. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Sebaliknya, pergaulan yang baik akan menjadikan kita itu memiliki kebiasaan yang baik. Nah, misalnya nih, kalau kita punya teman yang sukanya ini ya, bikin pekerjaan tuh rasanya nanti dulu lah, ngumpulinnya besok-besok aja. Nah, kita pasti akan ikut ke bawah. Ya udahlah, orang temanku aja ngumpulinnya besok, ya aku besok aja. Nah, itu akan jadi males. Dengan siapa kita bergaul atau punya hubungan, itu punya pengaruh yang kuat terhadap kehidupan rohani kita. Bersekutu atau bersahabat dengan orang-orang yang rohani akan turut mempercepat kita menuju pada kedewasaan iman dan membawa kita kepada kemenangan. Ya, tetapi sebaliknya nih, kalau tadi kita banyak menghabiskan waktu untuk berhubungan dengan orang-orang yang tidak rohani, ya kita akan tersesat semakin jauh dari Tuhan dan kita akan terjun bebas menuju kekalahan. Misalnya anak-anak punya pergaulan yang tadi dimana disebutkan kurang baik. Kalau kita ikut-ikutan terus, itu akan membawa kita ke dalam ini ya nak ya, kekalahan. Itulah sebabnya Alkitab memberikan penjelasan tentang pentingnya membina hubungan dengan orang-orang yang tepat bagi kita nih. Anak-anak, kalau kalian ingin bertumbuh dalam perkara-perkara rohani, pilihlah orang-orang yang mengasihi Tuhan,
dan memiliki komitmen untuk hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kalau kalian punya teman yang suka ke gereja, membaca firman Tuhan, rajin berdoa, lama-lama kamu akan ikut nih kebiasaan mereka, ya, menjadi kebiasaan yang baik. Tetapi sebaliknya, kalau tadi males disuruh ke gereja, capek, pusing, nah itu lama-lama kita akan masuk ke dalam dosa. Kalau ada komunitas yang kurang baik di dalam teman-teman kalian, kalau bisa kita kurangi nih ketemunya. Kita kurangi kebiasaan-kebiasaan tadi, bahkan tinggalkanlah kebiasaan-kebiasaan temanmu yang kurang baik. Tetapi jangan tinggalkan orangnya ya, tetap berteman, tetapi jangan ikuti kebiasaannya. Syukur-syukur malah kamu bisa nih mengubah teman-temanmu jadi lebih baik. Memilih teman atau sahabat yang perkataan dan perbuatannya tidak rohani cenderung membawa kita semakin jauh dari Tuhan. Karena semakin kita bergaul dengan mereka, semakin kita membuka diri terhadap godaan iblis. Kita akan semakin akrab dengan dosa dan bisa dipastikan dalam waktu singkat kita akan terjerumus ke dalamnya. Anak-anak tahu nggak siapa sahabat nomor 1 di dunia ini? Ya, yaitu adalah Tuhan. Kenapa kok Tuhan? Pasti tahu dong, Tuhan adalah sahabat sejati kita yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan bisa membangun hidupmu menjadi lebih baik. Gimana caranya? Ada yang tahu? Caranya baca firman Tuhan, 1. Nah, kemudian rajin ke gereja, sekolah minggu, ikut komsel, ikut pelayanan, dan rajin berdoa. Bersahabat dengan Tuhan akan memiliki dampak yang baik bagi sesamamu. Marilah anak-anak, milikilah pergaulan yang baik, tetapi yang paling baik, milikilah pergaulan dengan Tuhan dulu nak. Kamu bikin hubungan yang baik dengan Tuhan, supaya kamu bisa mendapatkan kemenangan. Amin? Amin ya anak-anak ya. Yuk, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan-Mu hari ini yang boleh mengajarkan kami bagaimana kami menjadi garam dan terang dunia, supaya kami bisa memiliki pergaulan yang baik, kami bisa memiliki dampak yang baik bagi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan Ibu Rita, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa jagalah pergaulan anak-anak. Jauhi pergaulan yang buruk, karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Anak-anakku yang terkasih, mari kita tutup dalam doa yang akan dipimpin oleh Ibu Priska. Mari anak-anak, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di pagi hari ini, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur bila Engkau sudah menyertai ibadah kami pagi hari ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Kami juga bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kami boleh jadi anak-anak Tuhan yang bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi juga boleh jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Untuk kami boleh memiliki teman atau memiliki pergaulan yang baik ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan setiap aktivitas kami hari ini, belajar kami hari ini di dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan yang beri hikmat dan juga kelancaran bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Amin. Baik anak-anakku, usai sudah kebaktian kita pada hari ini, pagi ini, mari kita bersama-sama memuliakan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Mari kita ucapkan salam pada anak-anak. Sampai jumpa. Terima kasih.